Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah lama ya kita nggak ketemu, tapi mudah-mudahan portonya tetap aman-aman aja. Seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas beberapa saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama untuk mendapatkan cuan. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen. Dan tools yang saya gunakan ini, jadi semua chart dan semua screenernya ini adalah tools dari Wisdom and Invest. Dan untuk akses di sini, semuanya menggunakan Telegram. Dan biasanya harus berlangganan ya. Ada beberapa cara sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau berlangganan, maka silakan. Kalau ingin didapatkan secara free itu juga bisa. Nah, tapi ada syarat-syaratnya nih. Caranya sebetulnya cukup gampang, teman-teman tinggal buka aja rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi sekuritasnya itu ada beberapa pilihan, tinggal dipilih aja. Ada JUC, ada NH Korindo, ada Sukor Sekuritas. Cuma memang ada syarat minimum transaksi ya. Dan itu teman-teman silakan tanyain dulu aja detail-detailnya ke adminnya Wisdom and Invest. Itu nomor kontaknya udah saya share juga di deskripsi di bawah di Telegram ya ID-nya. Jadi teman-teman silakan tanya-tanya dulu aja, it's okay, jadi nggak jadi juga nggak apa-apa. Oke, layanan untuk berlangganan juga ada banyak macam nih. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Ada yang paket ekonomis, ada yang paket komplit. Nah, itu silakan dipilih sesuai dengan seleranya teman-teman. Sebelum mulai, ya kita langsung mulai aja bahas sahamnya yang dipilih oleh teman-teman ya. Tapi pertama-tama saya mau share dulu kondisi indeks kita. Jadi supaya teman-teman tahu nih, indeks kita tuh bagaimana arah ke depannya. Dan chart yang saya pakai ini adalah chart WIN dengan perintahnya itu WIN Composite ya. Ini untuk analisa secara teknikal. Nanti kita akan juga cek foreign flow-nya karena indeksnya saat itu naik, kemarin-kemarin naik kan karena adanya inflow dari asing. Jadi kita akan lihat apakah asingnya outflow atau enggak nih. Secara teknikal, si indeks kita koreksi wajar. Jadi waktu itu muncul candle shooting star, itu udah merupakan tanda-tanda ya bahwa terjadinya reversal atau pembalikan arah. Dan di sini juga terlihat momentumnya sebetulnya ada pelemahan, jadi harganya naik, tapi momentumnya itu ada pelemahan. Jadi sebetulnya memang ada bearish divergence juga. Level pentingnya adalah di area sini ya. Level pentingnya itu di area sini di sekitar 7.050, 7.070. Nah, jadi mudah-mudahan sih dia mantul di area-area sana. Selama dia mantul, maka artinya masih koreksi sehat. Dan indeks kita kalau dari chart yang satu lagi ini sebenarnya udah mau masuk area oversold. Jadi di sini ya, chart yang satu lagi yang saya pakai itu slash MS. Ini adalah chart yang menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi kita bisa ngelihat suatu saham atau indeks kita apakah dia oversold atau overbought menggunakan indikator stokastik. Level pentingnya tadi di sebelah sini di area 70 50 sampai 70 70 ya. Dan di sini adalah area oversold-nya. Jadi kalau dia koreksi sampai ke area sini dan indikatornya juga masuk ke area oversold, mudah-mudahan kita bisa buy on weakness nih. Jadi bisa mendapatkan cuan lagi, memanfaatkan pantulannya dia. Kecuali ya kalau dia breakdown dan ternyata melanjutkan penurunannya ke area level selanjutnya. Maka sebaiknya teman-teman mulai berantisipasi untuk perbanyak lagi cash-nya, langsung switch ke saham-saham yang defensif gitu ya. Dan tetap utamakan cari saham-saham yang outperform atau tetap uptrend ketika indeksnya terkoreksi. Jadi tetap lawan arus gitu. Kita lihat
foreign flow-nya, jadi tadi sudah, level pentingnya udah, area overbought-nya sudah, untuk buy on weakness ya, terutama untuk saham-saham yang IHSG related atau berhubungan dengan IHSG, jadi blue chip gitu ya, kalau teman-teman tertarik dengan Big Bang misalnya. Itu adalah kesempatan untuk buy on weakness-nya. Kalau dari foreign flow-nya, kita gunakan chart yang ini, namanya NBSA atau Net Buy Sell Asing. Jadi di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada foreign flow. Garis abu-abu ini adalah rata-ratanya. Kalau yang warna ungu itu dia lebih apa ya, sifatnya akumulatif ya, tapi bukan di rata-rata per beberapa hari ke belakang gitu. Memang hari ini ada net sell dari asing, tapi don't worry, selama dia bertahan di support yang di sini tadi saya sebutkan, mudah-mudahan dia masih bisa mantul dan kita bisa memanfaatkan itu untuk buy on weakness. Oke, dan tadi lupa ya, saya mau jelasin juga economic calendar. Kenapa indeksnya agak-agak demam-demam dikit, itu karena besok itu ada pengumuman ya, Fed interest, jadi mungkin pagi kita udah bisa tahu. Terus siangnya itu ada interest rate decision dari Indonesia, maka banyak nih yang masih wait and see. Nggak heran ya, jadi kalau indeksnya terkoreksi juga, bahkan banyak mungkin yang raise cash. Jadi karena raise cash, makanya indeksnya juga terkoreksi dan bahkan bisa masuk ke area oversold. Mudah-mudahan setelah pengumuman itu, habis itu ada hari Jumat, biasa hari taking profit sedunia. Nanti kita lihat lagi ya kondisinya seperti apa indeks kita. Di besok, besok mudah-mudahan ini YouTube-nya kita akan bahas lagi nih, update-nya bagaimana ya. Saham pertama yang akan kita bahas yaitu Harum. Kita akan cek teknikalnya untuk si Harum. Jadi Harum momentumnya ini ada pelemahan. Dan dia ada support, supportnya yaitu 1805, mudah-mudahan sih mantul. Kalau dia mantul, maka berpotensi untuk dia bergerak di area sini dulu nih. Karena secara tren besarnya dia masih uptrend ya. Jadi mudah-mudahan mantul di area sana. Kalau dia mantul 1805 supportnya, maka berpotensi untuk testing lagi nih MA 200 sekaligus ada resist, yaitu 2015. Ini area-area resistnya. Kalau dia tidak bisa lewat dari area resist ini, maka jangan lupa untuk taking profit ya. Sama kayak waktu itu dia naik, tapi di sini ternyata nggak bisa breakout, dia malah bikin candle shooting star. Maka saatnya untuk taking profit. Mudah-mudahan teman-teman yang di Harum, yang udah punya Harum, sempat taking profit di atas ini ya, di area resist. Nanti kita incar lagi di area support kalau mau spec buy. Kalau jebol dari 1805, maka sebaiknya sih teman-teman exit dulu. Cari switch ke saham lainnya ya. Kita lihat ke saham selanjutnya. Jadi Harum sudah, ke MTWI. Kita belum cek ya, foreign flow dari Harumnya ada nggak ya? Mari kita cek dulu deh. Untuk Harum ada foreign flow? Oh, nggak ada. Eh, kita lihat abu-abunya ya, masih terus menurun, artinya tidak ada akumulasi juga dari asing. Maka ingat kalau breakdown dari trend up-nya, sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Jangan sentuh dulu. Saham kedua itu MTWI yang teman-teman request. Ini sahamnya nggak liquid ya. Di sini terlihat informasi total transaksi 1,26 miliar dan rata-rata transaksi itu yang ATT atau average total transaksi di 1,9 miliar. Jadi ini nggak liquid. Biasanya rata-rata yang cukup oke ya, ya sedang-sedang lah ya. Itu sekitaran 3 sampai 5 miliar di rata-rata transaksinya ini masih oke, masih bisa kita tradingin. Jadi untuk teman-teman yang swing, saya sangat tidak menyarankan untuk entry di saham ini, terutama kalau teman-teman lihat chartnya, ini adalah tempat berkumpulnya para scalper dan fast trader. Jadi buat teman-teman yang memang suka tebak-tebakan, sukanya main copet-copet, fast trading, cocok sih sebenarnya di sini ya. Untuk yang tidak bisa fast trading, maka jangan coba-coba deh. Mendingan pilih saham lainnya aja, karena ketika indeksnya terkoreksi, maka sayang banget kalau teman-teman kehilangan kesempatan untuk buy on weakness. Dan untuk teman-teman yang fast trading, maka ya silakan. Untuk teman-teman lainnya, terutama yang baru belajar, saya tidak menyarankan entry di saham ini, karena pertama tidak liquid tentunya. Jadi saya info aja ya, area supportnya di mana. Kalau yang tetap ingin trading, maka silakan.
Tidak ada paksaan, silakan sesuaikan dengan stylenya masing-masing. Supportnya yaitu di 124. Jadi kalau dia mantul langsung taking profit aja karena ini rawan sekali ya diguyur-guyur nih. Banyak jarum-jarum panjang itu artinya ada begitu naik diguyur, begitu naik diguyur. Jadi hanya untuk fast trading aja. Selanjutnya ada ADMR. Untuk ADMR secara teknikal dia sebetulnya breakdown dari garis win ya. Tapi ada satu garis lagi, ada satu support lagi yaitu support MA20. Saya pakai chart yang MS. Kita gunakan MS ini karena di sini ada moving average-nya. Ada di MA20. Nah, mudah-mudahan sih dia mantul di MA20-nya. Tapi kalau besok dia masih bikin lower low juga, artinya dia mau tes ke support di bawahnya nih. Jadi, untuk yang ingin entry, ADMR ini bisa wait and see dulu besok aja. Apakah dia akan jebol lagi, terutama closing-nya ya, menjadi penentuan. Kalau dia cuma turun, habis itu closing-nya dia malah hijau dan naik, maka sebetulnya masih oke. Tapi kalau dia closing-nya benar-benar merah, maka artinya tidak oke tuh. Dengan support, kalau dia breakdown, kalau besok bikin low lagi, hari ini kan low-nya 17.20 ya. Jadi kalau besok dia turun ke bawah 170, artinya dia akan testing ke support yang di sini nih. 1605 bahkan sampai ke 1455. Sehingga teman-teman yang baru mau entry, wait and see. Kalau yang sudah entry kemarin, mudah-mudahan sudah exit juga. Nanti baru entry lagi di area bawah ya. Tadi supportnya udah 1720, 1605, 1455. Resistnya di 1800. Ini ada resist sekaligus garis win line. Jadi memang lebih bagus kalau dia naik ke atas garis win line. Kalau dia tidak bertahan di atas garis win line, jadinya tidak oke. Next ya, selanjutnya, kita cek juga foreign flow. Saya suka lupa nih. Kita cek ADMR, foreign flow-nya. Foreign flow-nya sih belum ada akumulasi lagi. Dan selanjutnya CMPP. CMPP ini juga tidak liquid, bahkan lebih tidak liquid lagi daripada si MTWI tadi, dengan rata-rata transaksi di bawah 1 miliar, yaitu 730 miliar, dan total transaksinya hari ini 1,33 miliar. Artinya kalau misalnya fotonya 100 juta, ini di tradingin 10 kali udah segitu ya. Jadi segitu tidak liquidnya gitu loh. Untuk teman-teman yang swing dan untuk teman-teman yang baru belajar, maka saya sangat tidak menyarankan entry di saham yang seperti ini. Tapi kalau untuk teman-teman lain yang suka fast trading, suka banget spekulatif, jadi ini secara TA sih tidak oke. Jadi benar-benar hanya mengharapkan ada market maker yang mau tarik naik. Kalau tidak ada market makernya ya maka dia tidak akan naik-naik ya. Dengan supportnya di 204. Di sini, wait, 204. Sebentar, saya cek lagi. CMPP, ya 204 itu support yang di sini saya tandain. Itu adalah supportnya. Jadi kalau mau spek buy di sana. Cuma saya nggak nyaranin ya untuk teman-teman yang baru belajar dan atau teman-teman yang swinger. Saya nggak menyarankan untuk entry di saham-saham yang tidak liquid. Kalau mau cari aja mendingan saham-saham lain yang lebih liquid, lebih ada volumenya, walaupun dia gorengan. Jadi setidaknya lebih enak untuk diswingkan, lebih aman. Kalau yang nggak liquid banget, maka sangat kurang banget ya, sangat high risk banget. Jadi tadi itu supportnya 204, kalau jebol 204 maka dia akan ke bawah lagi ke area sini. Oke, lanjut ke CPRO. Untuk CPRO cukup liquid sebetulnya, tapi momentumnya lagi nggak ada. On support 64, kalau dia jebol lagi dari 64, maka artinya dia berpotensi ke area 55 ini ya, supportnya 55. Yang ingin spekulatif silakan, tapi disiplin juga. Kalau seandainya dia breakdown, maka sebaiknya exit dulu. Karena ini kan sahamnya
Saham 2 digit begini biasanya naik turun satu tik aja udah lumayan ya. Jadi kalau misalnya turun sampai banyak itu minusnya bisa dalam banget. Jadi ingat disiplin untuk trading di saham-saham seperti ini. Secara teknikal sih masih belum oke ya. Karena belum ada momentum, pixelnya juga merah-merah. Tapi lagi on support nih. Kalau supportnya jebol, maka akan ke 55. Tapi kalau dia mantul, at least teman-teman bisa tektokin atau fast trading ke 69. 69 ada resist dan garis win line-nya di 70. Ingat ya, untuk fast trading aja. Bukan untuk swing. Kalau swing sih saran saya sebaiknya cari saham-saham yang uptrend. Baru oke untuk diswingkan. Selanjutnya ada Jekon. Jekon, mudah-mudahan teman-teman sudah pada kena trailing stopnya, karena di sini yang ada segitiga merah merupakan sinyal exit. Momentumnya juga sudah mulai melemah, jadi sudah kurang oke. Hari ini juga masih membentuk lower low, jadi berpotensi untuk testing ke support 164 nih. Di sini ada support 164. Kalau mudah-mudahan sih dia mantul di sana. Yang ingin spek buy maka tunggu sampai ada pantulan ya, atau mau titip sendal dulu silahkan. Jadi bisa pakai lot kecil aja dulu di area support 164. Mudah-mudahan dia mantul. Kalau mantul maka teman-teman watch out lagi ya di garis win line-nya. Karena biasanya begitu mantul di garis win line dia kejedot lagi. Win line-nya ini malah menjadi area resist, yaitu 195. Jadi support 164, resist 195 ya. Dia hanya akan bagus lagi kalau dia kembali naik ke atas garis win line. Jadi kayak seperti di sebelah sini, dia sempat jebol, tapi dia bertahan di atas MA 200, lalu kembali naik ke atas garis win line, bahkan dia breakout. Breakout di sini, maka itu menjadi bagus. Jadi si Jackon ini hanya akan bagus kalau misalnya dia ke sini, dia mantul, kembali naik, dan dia harus breakout dari sini ya. At least dia harus closing di atas sini nih. Nah, itu baru bagus lagi. Jadi tergantung stylenya teman-teman, mau buy on weakness di area support, titip sendal, atau mau buy on breakout, dengan catatan breakoutnya harus dengan volume, seperti di sini ya, dia breakout dengan volume dan momentumnya menanjak. Jadi cara entry-nya seperti itu. Hanya cocok buy on breakout jika dia breakout dengan volume dan momentumnya bagus, baru teman-teman buy on breakout. Kalau enggak, maka ada kemungkinan hanya false breakout. Support udah, resist udah. Silakan sesuaikan dengan style trading masing-masing, bikin trading plan-nya masing-masing ya. Selanjutnya ada ACES. Untuk ACES ini masih belum oke, dia masih downtrend, apalagi dia di bawah MA 200. Ini yang garis titik-titik ini adalah MA 200-nya. Pixelnya juga masih merah-merah, momentumnya memang ada perbaikan sedikit. Tapi supportnya kita lihat dulu ya. Dia akan tes support di sebelah sini nih. Si ACES ini, oh itu malah udah jebol. Sebentar, saya cekin dulu area supportnya di mana. 650 ternyata memang area support. 650 ya. Di sini lagi pas-pas di area support. Jadi kalau dia besok bikin lower low lagi, dia jebol atau closing di bawah 650, artinya dia akan lanjut turun nih. Masih belum oke. Yang ingin entry, saran saya sih jangan. Mendingan cari aja saham lainnya ya. Karena kita kalau ingin swing, artinya kita swing di saham-saham yang uptrend. Jangan, ini sebenarnya bottom fishing, tapi kalau yang ingin spek buy maka silakan, tergantung style masing-masing ya. Ada yang suka dengan bottom fishing, maka it's okay sebetulnya. Ini on support. Cuma kalau jebol sebaiknya teman-teman disiplin juga. Jangan sampai jebol tapi dipaksain untuk di hold ya. Dengan support selanjutnya, jadi kalau jebol lagi 650 artinya dia masih zigzag di channel yang warna magenta ini, berpeluang ke 510 nih. Tuh. Jadi kalau dia jebol 650 artinya dia mau ke area 500-an. Maka hati-hati ya, jangan lupa untuk disiplin. And selanjutnya setelah ACES ada MLPL. Untuk MLPL juga masih belum oke. Dia masih di dalam channel downtrend. Momentumnya juga masih merah, ini juga masih merah dengan supportnya di 134. Jadi low yang di sini 134. Yang mau spek buy sih silakan karena dia memang on support juga. Tapi ingat ya, kalau dia ternyata gagal mantul,
maka dia akan jebol ke sini, bikin new low, sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Karena dia masih downtrend, dia masih di bawah MA 200, kalaupun dia mantul, misalnya teman-teman mau spek buy nih dengan style bottom fishing. Misalnya dia mantul, maka jangan lupa untuk taking profit ya, karena dia masih downtrend. Taking profitnya ya fast trading aja sih. Di resistance ini juga oke, 153 atau 161. Pokoknya kalau dia sudah cuan, maka sebaiknya sih exit aja. MLPL. MLPL-nya sudah. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu UNTR. Oke, UNTR. Momentumnya sudah mulai melemah ya. Terutama di sini ada pelemahan pada tren. Jadi harganya naik, tapi trennya sebetulnya tren momentumnya melemah. Jadi watch out kalau sampai dia breakdown. Dia sebenarnya sih masih di dalam channel up. Ini yang warna hijau-hijau ini adalah channel up-nya. Jadi hati-hati jangan sampai breakdown. Kalau breakdown maka wajib disiplin ya, exit dulu. Karena khawatirnya dia akan seperti di sini nih. Waktu itu juga ini trennya up, tapi tren momentumnya down. Begitu dia jebol dari trennya, maka dia akan turun. Sehingga teman-teman ingat disiplin kalau dia jebol dari sini, sebaiknya exit dulu ya. Karena khawatirnya dia akan seperti ini juga nih, koreksi. Maka mendingan kita nunggunya di area-area bawah aja. Seandainya teman-teman mau spek buy, maka sebaiknya tunggu sampai dia mantul. Atau mungkin incer lagi nanti di MA 200. MA 200 itu sekitar 27550. Support, kalau sekarang support terdekatnya sih memang di sini ya, lagi ada di area support trend. 33, 325. Kalau mantul, maka berpotensi untuk testing lagi high yang kemarin ini di 36.000. Tapi kalau nggak bisa breakout, maka jangan lupa untuk taking profit di area sini. Selanjutnya setelah UNTR, ini ada frame. Untuk frame, oh tadi lupa ya, ngecekin UNTR masih ada foreign nggak? Secara teknikal sih UNTR-nya udah agak-agak harus watch out ya. Asingnya juga sudah mulai agak-agak jualan nih. Jadi kalaupun dia naik, maka watch out di area resistnya tuh, 36200-nya ya. Untuk friend, asingnya sih masih ada, dan dia juga on support, ada area demand. Supportnya yaitu di 80, kalau dia breakdown lagi dari 80, maka berpotensi ke support trennya nih. Ini ada channel ya, channel trend yang warna magenta. Eh, Kemungkinan dia bisa aja zigzag di dalam sini. Nah, jadi yang ingin spek buy silakan jangan lupa atur money management. Misalnya dia breakdown dari 80 maka exit dulu, bisa entry lagi nanti di area 76 nih. 76 sampai 74. 74 kalau nggak salah support yang weekly. Jadi lihat aja dia mau turun di mana. Kalau secara Fibo juga kita bisa cek ya. Fibo-nya sebentar. Slash FB friend. Nah, kalau ini support berdasarkan Fibo. Dia memang lagi on support nih di 79. Kalau dia jebol, maka berpotensi ke 69. Kalau support lainnya sih di 76 ya. Jadi mudah-mudahan tunggu aja sampai ada pantulan. Dia mau mantulnya di support mana. Jadi support terdekat itu memang 80. Kalau 80-nya jebol, artinya dia berpotensi 76. 76-nya jebol, artinya dia berpotensi ke support yang tadi tuh. Di area 69 ya, support Fibo-nya. Jadi teman-teman, wait and see dan disiplin dulu. Yang paling aman sih kalau memangnya stylenya swing, untuk konfirmasinya adalah ketika dia break dari downtrend line-nya ya. Jadi buat teman-teman yang suka main aman, maka menunggu aja sampai dia break dari sini, baru berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Gitu. Kalau mantul, misalnya di 80 mantul, bisa fast trading dulu, karena dia belum keluar juga dari downtrend channel. Artinya resistnya di 86, ini ada MA 200 sekaligus garis win line. Kalau breakout dari 86, maka resist selanjutnya itu 92. Kalau break lagi dari 92, maka baru berpotensi kembali ke 100 ya.
Oke, itu saham ke-10. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah tahu nih, sudah bisa bikin trading plan-nya. Kira-kira mau diapain ya? Kalau turun bagaimana? Kalau naik bagaimana? Kalau mantul bagaimana? Nah, jadi sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Barangkali teman-teman ada yang sudah punya barang, ada yang lagi nyangkut, atau ada yang baru mau entry. Maka tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kita akan cek beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest ya. Eh, Coba kita cek di sini. Nah, ini sebenarnya tadi saya udah sempat screening-screening sebentar. Memang ada beberapa saham yang menarik sih. Jadi, karena waktunya terbatas, kita nggak bisa bahas semuanya. Saya akan pilih beberapa saham aja. Yang pertama adalah UNVR. Kenapa saya pilih UNVR? Karena kalau kita lihat nih, di jadi saya sempat screening dulu tadi, screening foreign flow-nya ya. Hari ini akumulasi asing tertinggi atau terbesar adalah di UNVR, Pegas, BBRI, Antam, HIL, TPIA, dan lalalala. Nah, menariknya UNVR kalau kita lihat adalah dia sebetulnya belum breakout ya. Dia belum breakout, sementara asingnya udah lumayan lama nih, akum. Jadi mudah-mudahan segera breakout dari area sideway-nya. Sehingga harusnya sih kemarin itu di area support ini menarik untuk teman-teman entry, spec buy, dengan mudah-mudahan at least bisa taking profit di area-area supply-nya. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke 5.000 ya. Ini bisa teman-teman lihat foreign flow-nya, entry-nya banyak banget. Jadi moga-moga dia bisa break at least ke, dia ada resist downtrend secara besar ya. Atau coba kita lihat nih, secara weekly nih. NVR. Nah, at least ke sini lah. Nih, barangkali dia mau bikin begini ya. Ini naik, ini ke sini. Ya, nggak usah tinggi-tinggi lah. Kita nggak usah muluk-muluk dulu targetnya ya, di area 6.000-an. Kalau tingginya segini, at least, nah 6.000-an tuh, 6.500 ya. Ada MA 200 juga secara weekly. Kalau MA 200 secara weekly di 6.900. Ini sebenarnya kalau kita tarik tren, ada tren lagi nih secara, coba lihat di monthly-nya kelihatan nggak ya? Jadi begini, ada trennya lagi ya. Jadi watch out di area-area tren downtrendnya itu. Nah, di area 6.000 sebetulnya sih. Tuh, barangkali dia akan begini ya. Nah, silakan. Mau spek buy, silakan. Usahakan tetap buy on weakness. Hari ini pun tetap masih ada akumulasi dari asing tuh. Asingnya lumayan ya. Moga-moga masih lanjut sampai ke targetnya itu di area 6.000-an. And then selanjutnya ada SLIS. SLIS, memang ini anomali banget. Dia waktu itu udah keluar shooting star dengan volume yang gede banget, tapi masih bisa ya mampu untuk breakout. Jadi cakep banget. Nah, hari ini dia breakout lagi dari sini. Mudah-mudahan teman-teman ada yang ikutan, ada yang cuan. Volumenya bagus, semakin menanjak, semakin liquid. Nah, seenggaknya teman-teman kalau mau trading saham gorengan, pilihlah saham-saham yang seperti ini gitu loh. Sehingga jadi lebih aman, lebih oke ya. Sama kayak seperti waktu di sini dia naik dengan volume. Nah, ini juga kali ini mudah-mudahan sih lebih serius karena volumenya jauh ya. Volumenya jauh banget. Mudah-mudahan dia akan mencapai target selanjutnya yaitu resist 410, 490 atau MA 200 yaitu 565. Di sini juga ada resist kemarin nih. Nah, jadi watch out di area 560-annya ini. Jangan lupa untuk taking profit. Untuk teman-teman yang sudah entry, maka jangan lupa pasang trailing stop. Mudah-mudahan bisa bagger ya. Kalau yang entry dari bawah di segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, momentumnya naik, volumenya naik, ini sudah floating profit 75%. Jadi mudah-mudahan sampai ke area sini sudah menjadi bagger, sudah 100%, sudah 3 digit nih. Nah, yang mau ikutan jangan lupa tetap buy on weakness ya.
At least gunakan VWAP untuk entry. Jadi ini VWAP-nya 340, ini 360. Diatur aja buy on weakness. Jangan terlalu FOMO, jangan terlalu entry di atas. Dan jangan lupa atur money management. Oke, jadi dicicil belinya ya. Jangan all in langsung. Support. Lupa tadi supportnya. Resistnya sudah. Supportnya ya. Supportnya tentu kita gunakan harga low hari ini, yaitu 304. Dan VWAP-nya itu juga bisa menjadi support atau teman-teman cek kembali ke dalam hourly itu ada support-support juga. Tapi yang pasti secara swing atau secara daily supportnya adalah di 304. Kenapa? Karena selama dia masih bikin higher high, artinya low-nya tidak jebol ya, dia bikin higher high, bikin tangga ke atas, ini masih bagus. And then selanjutnya ada PNLF. PNLF ini sebetulnya saham all time high, jadi the sky is the limit. Cuma memang dia supirnya agak begitu ya, kadang-kadang suka jebolin ke bawah support tuh kayak gini, dijebolin tapi habis itu naik lagi ke atas. Jadi jangan terlalu agresif atau atur aja trading plan, atur money management ya. Hari ini dia breakout di all time high lagi dengan area breakoutnya maka menjadi supportnya sekarang yaitu 494. Selama dia di atas garis win line, ini masih oke. Garis win line-nya sih cukup jauh, yaitu 438. Kalau support yang dekat di 494. Dan support yang di sini juga menjadi support, yaitu low-nya 466. Saya ulang ya, jadi supportnya 494, 466, dan 438. Selama dia di atas 466, artinya dia belum bikin new low, belum bikin lower low, dia masih bikin tangga ke atas, masih oke. Yang udah entry, maka jangan lupa pasang trailing stop. Yang mau entry, maka jangan lupa buy on weakness. Ya. Momentumnya bagus, dia breakout, volumenya juga oke saat breakout. Selanjutnya RMKE. Nah, kalau RMKE ini sebetulnya masih wait and see ya. Masih wait and see karena belum mantul nih. Jadi stylenya ini mungkin teman-teman bisa buy on breakout aja. Breakout dari sini. Dari downtrend lainnya. Jadi menunggu sampai dia breakout. Sini ada resist juga nih. Resist sini. Nah, jadi lebih aman mungkin di area sini ya. Atau di atas garis win line. Jadi teman-teman menunggu aja sampai dia breakout kembali ke atas garis win line. Kalau yang khawatir, maka sebetulnya bisa buy on breakout. Dengan catatan dia harus break dengan volume. Jadi seperti di sini. Waktu di sini dia break dengan volume. Juga ada momentum, maka teman-teman bisa entry. Ketika muncul shooting star, itu artinya reversal, maka sebaiknya teman-teman taking profit. Happy cuan kalau udah ada yang entry saat breakout dan taking profit di sini ya. Ini kita pantau lagi, mudah-mudahan dia bisa mantul, maka kita bisa entry kembali. Ini juga saham all time high nih, jadi menarik banget. Mudah-mudahan sih dia akan naik terus. Tapi kalau seandainya dia jebol dari 845 ini ada support, misalnya dia nggak breakout, maka jangan entry ya. Tunggu entry-nya itu mendingan di ketika dia sudah break. Artinya berpotensi untuk kembali at least testing ATH yang kemarin nih 12.15 gitu. Jadi jangan nangkepin pisau jatuh ya. Kita tunggu aja konfirmasi ketika dia sudah break. Selanjutnya ada Pegas. Pegas ini ada foreign nih. Tadi kan kita lihat ya di list ada Pegas. Coba kita lihat foreign flow-nya nanti. Secara momentum, dia belum ada momentum sebenarnya. Pixelnya juga masih kurang oke. Jadi ini stylenya sebetulnya bottom fishing ya. Dengan area supportnya di 1720. Mudah-mudahan sih dia mantul di area sana. Atau mungkin tunggu aja sampai dia breakout. Itu juga boleh. Tergantung stylenya teman-teman. Kalau mau spekulatif, maka buy on weakness aja sih saran saya ya. Support 1720. Jangan lupa atur money management. Ini ada foreign flow-nya sudah mulai ada nih. Ini kan muncul ada rejection ya. Jadi moga-moga sih karena ada akumulasi asing lagi, dia bisa mantul lagi. Ini juga oke sih. Ini juga ada area support 1700 ya. Jadi 1700 sampai 1720. Nah, itu bisa teman-teman atur money management-nya.
untuk pegas. Jadi mudah-mudahan dia bisa at least ke resist yang di sini nih 1910, 1995. Mudah-mudahan. Selanjutnya ada base. Untuk base juga ini stylenya adalah bottom fishing ya, buy on weakness. Tapi wait and see dulu, pastikan dia mantul dulu ya. Di sini ada support trend atau teman-teman bisa ambil support secara horizontal aja biar lebih oke, yaitu di area 161, 160. Nah, jadi di sana entry-nya spekulatif buy nih, atau menunggu candle higher high dulu. Jadi walaupun hari ini hijau, candlenya sih memang candle rejection ya, menarik juga. Wait and see lagi besok, apakah dia masih akan ke sini dulu, baru habis itu bikin higher high. Nah, itu baru teman-teman spekulatif entry. Mudah-mudahan dia ke sini, dia mantul, dan kembali lagi testing resistnya di 178 yang terdekat dan 189. Kalau kita lihat, kita gunakan MA20 ya. Karena biasanya saham-saham yang uptrend itu berada di atas MA200, terutama MA20. Sehingga sebenarnya teman-teman bisa screening lagi nih sendiri. Cari-cari saham-saham yang lagi uptrend. Dan jadi dia bikin zigzag ke atas gitu ya. Dan dia lagi koreksi ke area MA20. Nah, karena waktunya terbatas, jadi saya nggak bisa bahas semua saham nih. Teman-teman bisa cari-cari ya saham-saham yang mudah-mudahan dia mantul di MA20-nya, artinya dia masih uptrend, spek buy aja. Kalau dia jebol, maka mau exit dulu silakan. Tadi paling aman sih best buy-nya di area sini ya, 161. Jadi walaupun dia jebol MA20, barangkali dia mau bikin rejection seperti ini. Dia jebol dulu, habis itu dia naik. Maka kita buy on weakness. Terutama kita gunakan VWAP-nya ya. Kita entry di area-area bawah VWAP. Jadi barangkali dia jebol, dia di bawah VWAP, kita buy on weakness. Begitu dia mantul lagi naik ke atas, kita portonya udah hijau. Seperti itu triknya. Oke, sahamnya sebetulnya masih banyak nih yang menarik-menarik karena lagi koreksi dan indeks kita udah mau masuk ke area oversold. Beberapa saham juga ada yang di area-area MA20, terutama untuk saham-saham yang lagi uptrend. Maka jangan lupa bisa buy on weakness. Silakan screening lagi sendiri, terutama untuk para member yang sudah punya akses ke toolsnya Wisdom and Invest. Ya, ada banyak screener, ada screener MA20, ada screener TTMGC. TTMGC itu untuk mencari saham yang momentumnya lagi biru-biru dan menanjak. Nah, itu juga oke banget untuk digunakan. Ya, silakan dieksplor lagi sendiri buat teman-teman yang sudah punya akses. Bagi yang belum punya akses, bisa dengan cara berlangganan ataupun kalau mau secara free, maka buka rekening sekuritas ya, melalui rekanannya Wisdom and Invest. Oke, semoga hari ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Thank you.